Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam sesi perkuliahan administrasi negara, administrasi publik. Kali ini kita akan membahas tentang good corporate governance. Nah, pertama kita akan membahas tentang bagaimana latar belakang lahirnya good governance, good corporate governance. Nah, ini ada 3 latar belakang di Indonesia terutama, yaitu bahwa yang pertama tentang latar belakang teoritis, latar belakang faktual, dan latar belakang legal atau yuridis. Mari kita bahas satu persatu setiap latar belakang itu. Secara teoretik ini kita tahu bahwa pada awal-awal pendirian perusahaan biasanya perusahaan itu sangat sederhana, hanya satu aja yang lola perusahaan itu. Biasanya ya pemilik, ya pengelola gitu ya. Misalnya yang sederhana, kalau kita mau mendirikan suatu perusahaan tahu ya gitu ya. Nah, nggak perlu lagi mengangkat manajer kan, mengangkut direktur, ya sudah aja dia sendiri sebagai manajernya atau sebagai supervisornya, sebagai pengelolanya gitu. Dia juga yang pemiliknya. Mengangkat saja beberapa orang gitu ya untuk membantu dia, untuk membantu memasarkan, untuk mengangkut, membuat. Paling yang utama itu misalnya orang yang memberitahu saja kan gitu, 2 orang cukup gitu ya. Nah, lama-kelamaan karena biasanya perusahaan-perusahaan itu berkembang sehingga si pemilik ini tidak mungkin lagi menangani, maka penanganannya itu dikelola oleh seorang manajer, seorang direktur. Nah, biasanya manajer atau direktur itu, pegawai itu biasanya dikenal dengan agen. Makanya, mohon maaf, di sini ada teorinya itu teori agensi. Nah, pada teori agensi ini terdapat perbedaan antara pemilik atau pemegang saham dengan agen, yaitu pengelola, baik direktur maupun manajer gitu ya. Nah, dalam perkembangannya, teori agensi ini berkembang menjadi teori settleship. Nah, kalau teori settleship itu, ini sebenarnya bagian dari teori agensi ya, menganggap bahwa yang namanya agen pengelola itu dipredisikan ya dengan teori X, teori Y, menganggap dia itu baik terus gitu ya. Pokoknya dia akan menguntungkan pemilik saham dan stakeholder yang lain gitu ya. Itu biasanya teori settleship. Yang selanjutnya ada teori good corporate governance. Nah, kalau teori good corporate governance ini biasanya menggunakan teori manajemennya itu teori Levin X, yang menganggap bahwa pengelola itu, agen itu akan berbuat kecurangan, akan merugikan pemilik saham dan stakeholder yang lain. Nah, itu makanya muncul teori yang namanya good corporate governance. Nah, itu saya kira latar belakang singkat secara teoretik. Nah, latar belakang secara faktual kita tahu ada beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi permasalahan yang menggelayuti BUMN di kita. Walaupun ada persoalan sudah selesai nih ya, misalnya ya sudah diatasi ketika perjalanan. Memang perjalanan persoalan seperti ini ya. Pertama tentang pendudukan BUMN. Nah, ini biasanya pendudukan BUMN itu ada persoalan apakah BUMN itu menjadi perusahaan jawatan. Nah, apakah menjadi perusahaan umum atau berji persero? Nah, berdasarkan undang-undang BUMN yang baru gitu ya,
kalau nggak salah 16-19 tahun 2003 gitu ya, tentang BUMN gitu. Nah, sekarang itu bentuk atau posisi bentuk dari BUMN itu cuma dua, ada Perum dan Persero. Nah, perjanya itu pernah berganti-ganti, ya pernah berganti-ganti nih perjanya itu. Pernah menjadi unit swadana, pernah sekarang malah kebanyakan kerja ini menjadi BLU, Public Obligation atau Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum gitu ya. Nah ini sekarang kan badan layanan umum itu baik pusat maupun daerah banyak ya. Misalnya kalau di daerah itu ada rumah sakit daerah, puskesmas itu sudah menjadi badan layanan umum. Ya, sekarang rumah sakit Hasan Sadikin sudah badan layanan umum gitu ya. Nah posisinya berbeda itu sekarang. Nah itu saya kira sudah terpecahkan. Permasalahan yang kedua, masalah teknis penunjang. Nah ini teknis penunjang ini pertama berkaitan dengan struktur organisasi. Nah sebenarnya sampai sekarang pun ini karena dari sejarahnya itu dulu gitu ya, BUMN itu menjadi pembinaan dari masing-masing kementerian. Misalnya, ya bahkan menjadi bagian pengelolaan dari seorang direktorat jenderal itu ya, menjadi seorang direktorat jenderal itu biasanya yang namanya misalnya kan ada misalkan kalau PT Kereta Api ya, PT Kereta Api itu menjadi bagian dari Dirjen Angkatan Darat gitu ya, Dirjen Perhubungan Darat. Kalau misalkan Garuda menjadi Dirjen Perhubungan Udara, kalau Pelni menjadi Dirjen Perhubungan Laut gitu. Jadi strukturnya ke sana gitu ya. Nah, kalau sekarang tidak lagi nih. Setelah ada undang-undang tadi, itu sekarang bahwa yang mengelola semua BUMN itu adalah Kementerian BUMN. Nah, itu ya. Sedangkan kementerian teknis yang dulunya mengelola ya hanya dimintain nasihat unggul gitu ya. Nah itu persoalan struktur ya. Teknis penunjang lain adalah persoalan manajemen. Nah bagaimana mengelola birokrasi, mengelola BUMN itu? Apakah masih dengan model birokratis dengan mengandalkan subsidi ataukah model profesional yang mengandalkan entrepreneur gitu ya? Nah tentu saja ini di kita masih ada spektrumnya ya. Tapi bobotnya tentu saja dalam pengelolaan BUMN sekarang itu tentu saja harus profesional dan entrepreneur. Sebab kalau tidak profesional dan entrepreneur gitu ya, ya nanti akan jatuh bangun lagi, banyak yang berguguran juga itu namanya BUMN itu. Yang selanjutnya persoalan personalia ya, ini biasanya yang paling berbahaya itu persoalan personalia. Biasanya yang rekrutmen untuk BUMN itu ya sekarang pun sebenarnya masih ramai ya. Bagaimana misalnya kalau yang pendukung dari salah satu calon presiden biasanya dia itu akan ditempatkan di beberapa pos-pos tertentu yang penting di perusahaan itu, misalkan jadi komisaris ya, bahkan ada komisaris utama yang menjadi manajer, yang menjadi direkturnya atau menjadi staf ahli gitu ya. Nah itu ya banyak gitu, bahkan mungkin ada jadi direktur tertentu gitu ya. Jadi nampaknya masih ada gitu ya, masih ada pola hubungan antara politik dengan manajemen, sehingga manajemennya dia tidak profesional karena ada personalianya tadi merawat tadi. Dan demikian juga kalau misalnya rekrutmen di bidang bawahannya ya, pegawainya kadang-kadang juga tidak menunjukkan profesional. Bahkan sebenarnya cenderung misalnya ada dari keluarga gitu ya, kalau bapaknya kerja di situ biasanya anaknya punya jatah kerja di situ kan gitu. Nah ini juga terjadi ya, sebenarnya terjadi semacam itu. Yang selanjutnya juga biasanya ini menjadi menjadi alat nongkrongnya supaya bisa penghasilan gitu ya untuk atlet
olahraga gitu ya. Ada olahraga, jadi kata olahraga itu biasanya supaya dia memiliki penghasilan yang tetap, maka dimasukkannya saja di situ. Ya. Walaupun dia tidak kerja, ya kerjanya olahraga saja, misalkan bola voli, sepak bola gitu. Basket biasanya dulu bola voli dan basket itu banyak. Demikian juga di perbankan itu ya, di PLN begitu, di Telkom begitu, di perbankan begitu kan. Lalu persoalan keuangan, nah ini persoalan keuangan juga memang ada persoalan-persoalan yang sangat krusial karena kadang-kadang ini gaya APBN-nya itu berjalan walaupun sebenarnya tidak sudah terpisah gitu, tapi gaya APBN ada hal-hal yang sifatnya urgen untuk kebutuhan sekarang kadang-kadang ditunda untuk tahun depan gitu. Karena kenapa? Karena perlu dianggarkan tahun depan, padahal sih butuhnya sekarang gitu ya, persoalannya itu. Nah, sering terjadi juga. Itu persoalan di keuangan. Selanjutnya ada persoalan di peralatan dan perbekalan. Nah, itu panjang nih perbekalannya ya. Perbekalan itu jadi kadang-kadang kebanyakan ya peralatan-peralatan alat-alat produksi yang dimiliki oleh BUMN itu sebenarnya banyak juga yang sebenarnya sudah out to date, sudah barang kan dikatakan barang rongsokan gitu ya. Ini makanya sebenarnya ya karena terlalu lama ini tidak diperhatikan sehingga kadang-kadang ini bisa kalah bersaing gitu ya. Ini dalam segala hal, bahkan kadang-kadang kita itu misalkan seperti Merpati dulu itu ya bangkrut gitu ya karena terlambat melakukan pembaruan di alat-alat produksinya ya, pesawat terbangnya gitu ya. Jadi kalah gitu, orang males juga naik naik yang naik yang Merpati itu waktu itu ya. Nah, selanjutnya ini persoalan yang permasalahan yang membeli menelikung atau membeli BUMN itu adalah masalah persoalan administrasi substantif. Ya ada dua kan, substantif itu yang pekerjaan yang benar-benar dilakukan oleh BUMN itu yang produksi dan pemasaran. Nah produksi karena biasanya dulu itu sifatnya monopoli, maka dia mah tidak menghitungkan ya, tidak memikirkan itu, memproduksi saja tapi tidak dipikirkan bagaimana pemasarannya, apakah barang atau tidak laku, pokoknya produksi saja yang penting mah. Demikian juga kadang-kadang produksinya terlambat. Nah ini terlambat kenapa? Karena terjadi kerusakan peralatan, bahan bakunya kurang tuh. Contoh aja lah gitu ya yang sering jadi sindiran itu adalah kinerja PT Kereta Api gitu ya, yang sering terlambat gitu ya, karena misalnya ada kendala-kendala misalkan jalannya rusak atau hal yang rusak lain ya di keretanya gitu ya, jadi terlambat gitu ya. Jalannya dari dulu sampai sekarang gitu satu jalur aja gitu ya, ya susah juga itu untuk bisa meningkatkan produksinya itu yang baik gitu ya. Makanya tapi sekarang untung sudah ada berapa double track misalkan antara Jakarta dengan Cirebon, nah itu kan suatu hal yang baik gitu ya produksinya kan gitu. Demikian juga sebenarnya pro and BUMN yang lain bisa saja terjadi seperti itu. Lalu pemasaran, nah karena kebanyakan monopoli perusahaan-perusahaan BUMN itu di bawah BUMN itu produksi monopoli, makanya dia tidak mementingkan pemasaran. Yang kadang-kadang dia yang penting kan mereka butuh, kenapa harus pasarkan. Tapi juga ada ya yang pemasaran jadi jor-joran juga ya, karena dijadikan sapi perahan untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya, mensubsidi kegiatan-kegiatan lain gitu ya, mensubsidi kegiatan pemerintahan, mensubsidi kegiatan olahraga, mensubsidi kegiatan kesenian gitu ya. Padahal sih nggak perlu-perlu amat itu yang namanya iklan atau pemasaran itu ya, mengiklankan yang sedasar itu nggak juga sebenarnya, cukup yang sedang-sedang saja gitu. Nah dari permasalahan yang tiga ini akhirnya berujung kepada kinerja BUMN, itu persoalannya itu ya, berujung kepada kinerja BUMN. Bagaimana kerjanya ya? Saya kira sampai sekarang pun masih banyak itu perusahaan-perusahaan yang merugi ya, bukannya untung tapi merugi. Mungkin saja ya yang untung itu adalah perusahaan-perusahaan yang mengolah sumber daya alam gitu ya, yang mengolah gas, minyak bumi gitu ya.
yang mengolah batu bara gitu, mengolah hasil tambang gitu ya. Kalau itu rugi nggak perlu ditambang ya harusnya ya. Kalau masih ada perusahaan-perusahaan yang seperti itu rugi ya nggak perlu ditambang. Nah, termasuk juga perusahaan perbankan. Ya, kalau perbankan rugi sebenarnya nggak perlu lagi itu ada perbankan. Karena bagaimanapun juga yang namanya perbankan itu pasti untung kan. Kalau pengelolanya benar gitu ya. Kenapa masih untung? Kan sebenarnya ada batas gitu ya. Ada batas yang ditentukan suku bunga itu suku bunga Bank Indonesia. Kalau suku bunga Bank Indonesia menetapkan 5%, maka sebenarnya bunga di bank tersebut kan tidak boleh lebih dari 5%. Mungkin saja gitu ya 3%, yang 1% untuk biaya inflasi, jadi masih untung 1%. Nah kalau rugi itu keterlaluan sebenarnya, ada apa gitu rugi itu ya kalau ada. Nah saya kira spekulasi semacam itu persoalan faktual sehingga diperlukan adanya good corporate governance gitu ya, diperlukan adanya good corporate governance. Nah latar belakang yang ketiga itu persoalan legal atau yuridis, karena ada putusan Menteri BUMN nomor strip 117.m strip MBU garis miring 2002 tentang penerapan praktek good corporate governance. Nah, pada dasarnya di keputusan Menteri itu bahwa BUMN wajib menerapkan good corporate governance pada BUMN atau menjadikan good corporate governance sebagai landasan operasionalnya. Nah, itu ya. Yang selanjutnya, yang kedua, penerapan good corporate governance pada BUMN dilaksanakan berdasarkan keputusan ketentuan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan serta anggaran dasar BUMN. Nah, itu saya kira ketiga latar belakang munculnya good corporate governance ya, good corporate governance. Lantas apa sih good corporate governance itu? Ya banyak. Sebenarnya kan yang namanya konsep definisi itu kan banyak yang menggunakannya ya. Tidak satu. Nah, tapi saya ambil aja yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia. Walaupun yang bahasa Indonesia pun sebenarnya dari bahasa Inggris juga gitu ya. Semua saya terjemahkan. Yang pertama ini bahwa corporate governance is the system by which your club or association is controlled. It is about how your club or association can better manage the club or association resources to good effect for both member and stakeholder. Nah, itu ya. Jadi pada dasarnya good governance adalah suatu sistem yang suatu organisasi, suatu asosiasi itu dikontrol. Bagaimana mengontrol asosiasi atau perusahaan, bagaimana caranya mengontrol perusahaan itu ya, sehingga kalau sudah dikontrol begitu diharapkan gitu ya pengelolaan perusahaan itu jauh lebih baik, terutama dalam mengelola sumber daya untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik baik pada stakeholder, anggota-anggota dari anggota dari perusahaan itu, baik mulai dari manajerial ya sampai kepada pegawai, baik kelas wage worker maupun blue worker ya. Jadi baik itu yang karyawan maupun buruh itu, ditambah stakeholder. Nah, stakeholder ini kan termasuk di dalamnya stakeholder itu adalah pertama pemegang saham ya. Yang kedua dunia perbankan. Yang ketiga pemasok gitu ya. Yang keempat asosiasi buruh gitu ya, atau buruhnya sendiri ya. Yang kelima pemerintah, karena pemerintah juga berkepentingan supaya mendapatkan pajak gitu ya, mendapatkan pajak. Nah, termasuk juga kalau dia perusahaan itu berjalan ya selain pajak juga bisa menjadi atau membuka lapangan pekerjaan, bisa menampung para pegawai lah gitu ya. Tapi kalau nggak ada perusahaan kan gimana lagi, masa bekerja di pemerintahan semua gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang tadi. Nah, ini suatu divisi yang kedua, konsep yang kedua adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang memberikan nilai tambah kepada shareholder dan stakeholder. Jadi, bagaimana mengelola perusahaan itu memberikan nilai tambah kepada shareholder dan stakeholder.
ya, terutama kepada pemegang saham. Kenapa aku harus memberikan nilai tambah pemegang saham? Karena pada dasarnya pemegang saham itu memberikan uangnya untuk membeli saham yang bersangkutan supaya bisa dikelola perusahaan itu. Berarti dia itu telah mengorbankan kesenangan-senangannya. Dengan uang itu harusnya bisa membeli kesenangan, bisa masa, bisa membeli mobil, bisa membeli apa saja gitu ya. Tapi mereka menahan diri dulu untuk tidak membeli itu kesenangan-senangan mereka, tapi diberikan kepada perusahaan dalam bentuk saham. Nah, harusnya gitu ya kan, dengan ada pengorbanan gitu, harusnya ketika mendapatkan kembali harusnya mendapatkan nilai tambah, artinya dapat untung gitu ya, yang tadinya jumlah sahamnya dengan membeli saham misalkan 1 juta lembar saham gitu ya, dengan harga misalkan 1 triliun. Nah, ketika ada nilai tambah itu ya bertambah minimal lah 1,2 triliun gitu, syukur-syukur 1,5 triliun kan gitu. Berarti harus sama-sama gitu. Jangan malah dipakai oleh manajernya, oleh agennya gitu ya, oleh direkturnya gitu ya, oleh pimpinannya gitu ya. Itu sebenarnya yang namanya corporate governance itu ya. Nah, ini ada beberapa kunci yang tadi ya saya kemukakan itu, yang ada shareholder gitu ya, ada stakeholder itu ya. Nah, ini pertama ini ada manajer dulu ya, adalah pihak yang menempatkan posisi strategis karena pengetahuan dan pengambilan keputusan sehari-hari mereka. Itu manajer. Ada direksi, adalah pihak memegang otoritas formal legal mengenai seluruh kebijakan. Jadi kalau direksi itu yang mengambil kebijakan, yang membuat kebijakan gitu, kalau manajer itu yang pelaksana kebijakan. Lalu ada pemegang saham, baik individu maupun suatu entitas yang mempunyai taruhan terbesar dalam perusahaan karena mereka pemiliknya. Yang selanjutnya adalah karyawan, khususnya yang tergabung dalam serikat buruh yang memiliki sebagian saham karena mereka ikut pula dalam penentuan kebijakan perusahaan. Lalu yang stakeholder yang lain itu adalah pemerintah, pihak yang terlibat melalui regulasi, jadi pemerintah undang-undang dan pemberian izin-izin yang untuk kegiatan tertentu. Jadi pemerintah juga sampai, tapi jangan lupa itu untuk mendapatkan pajak juga ya. Pajaknya kan dari perusahaan-perusahaan itu bisa pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan perusahaan, pajak penghasilan individu para pekerjanya itu ya, para manajer, para direksinya itu, dan satu lagi pajak penambahan nilai gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya perusahaan itu pengenaan pajaknya pemerintah itu. Lalu yang selainnya adalah kreditor, ya, pihak yang memberi utang kepada perusahaan, sedikit banyak mempunyai pengaruh dan mempengaruhi kebijakan perusahaan. Termasuk dengannya pemasok ya, pemasok barang-barang gitu, yang biasanya kan ngutang juga itu. Nah, ini semua termasuk ke dalam shareholder dan stakeholder yang mempengaruhi kebijakan perusahaan, dan harus diberikan kesejahteraan itu. Jangan sampai hanya sejahteranya itu direksi dan manajer. Perusahaannya buntung, perusahaannya rugi, malah bonus direksinya besar-besar, kan itu keterlaluan. Atau belum apa-apa ngambil dulu bonus gitu ya, si direksi gitu ya, dari manajer atau pegawainya itu. Nah, itu kan benar keterlaluan gitu kalau gitu ya. Nah, good corporate governance itu supaya mengontrol itu semua, mengendalikan itu semua. Itu yang salah satu fungsi dari good corporate governance. Nah, mohon maaf tadi, ini biasanya termasuk unsur-unsur ya dari dalam good corporate. Ini biasanya juga dikatakan unsur-unsur good corporate governance. Sedangkan prinsip-prinsipnya, prinsip good corporate governance itu biasanya ada akuntabilitas. Ya, akuntabilitas. Nah, ini akuntabilitas itu memang kalau berkaitan dengan keluar ya. Jadi kalau pihak masyarakat, pihak pemegang saham, pihak perbankan, pihak pemasok gitu ya, pihak pemerintah, nah itu biasanya akuntabilitas perusahaan itu. Sedang responsabilitas itu biasanya ke atasan masing-masing gitu ya, tanggung jawab ke atas masing-masing. Lalu ada transparansi. Nah, transparansi itu bukan yang namanya transparansi itu kan tidak buka-bukaan ya, tapi memang ada hal-hal yang perlu disampaikan itu ya, setiap supaya masyarakat tahu, pemerintah tahu, pemegang saham tahu. Tapi dalam hal-hal tertentu, dalam hal-hal strategi tentu saja tidak gitu ya. Lalu juga ada kemandirian gitu ya. Ada kemandirian,
Nah, ini juga ada kementerian ini sangat penting juga itu ya untuk bagi prinsip perusahaan itu. Dan ada juga fairness ya itu ya, fairness ya atau kewajaran. Jadi kewajaran. Nah, ini sebenarnya salah satu prinsip yang harus dijalankan semua, harus dipelajari juga ini ya. Tidak mungkin harus diterangkan secara detail juga. Nah, supaya bisa menerapkan prinsip-prinsip tadi, maka sebenarnya ada perlu langkah-langkah dalam perubahan organisasi. Ya, untuk bisa menerapkan prinsip good governance tadi, unsur-unsur good governance tadi, sebenarnya perusahaan itu manajerialnya, manajernya itu harus manajemen itu harus pertama menetapkan makna urgensi perubahan. Jadi mengapa sih perlu kita melaksanakan good corporate governance? Nah, itu harus disosialisasikan terlebih dahulu lah. Gitu. Lalu menciptakan koalisi pengarah yang kuat. Nah, maaf, itu kurang kuat ya. Pengarah yang kuat. Jadi kira-kira siapa yang akan mendrill ya, tidak perlu memaksakan gimana caranya supaya good governance disampaikan, ya harus ada koalisi pengarah yang kuat. Bukan hanya satu orang direksi aja, kan mental itu ya, harus bikin suatu kelembagaan tersendiri gitu ya. Misalnya saja ada yang dari pergerakan itu menjadi misalkan ya seorang manajer gitu ya, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan good corporate governance gitu ya. Lalu yang ketiga, mengembangkan dan mengkomunikasikan visi dan strategi. Nah, gimana apa sih good corporate governance di dalam perusahaan ini? Lalu bagaimana strateginya yang harus dilakukan gitu ya? Itu juga harus sangat penting di dalam langkah-langkah untuk bisa menerapkan good corporate governance. Selanjutnya, membudayakan orang-orang organisasi masyarakat untuk melakukan tindakan. Nah, setelah visi misi, jangan visi misi dan strategi itu hanya milik manajemen, tapi juga harus disosialisasikan kepada seluruh anggota, pada seluruh masyarakat, sehingga orang tahu gitu ya, orang tahu, apalagi ini BUMN dan masyarakat juga ya, orang tahu juga, jadi orang akan berpartisipasi di dalam melaksanakan arah perubahan organisasi tersebut. Selanjutnya juga yang kelima, membudayakan orang-orang organisasi masyarakat untuk melakukan tindakan. Nah, sekarang percuma saja ada visi, ada strategi, ya, ada lembaga yang mengurusi, nah, tanpa ada seluruh komponen dalam perusahaan itu melakukannya. Makanya perlu itu unit kerja apa saja, lalu pegawai mana saja yang perlu, semua tindakannya diarahkan ke sana untuk menciptakan bahwa perusahaan itu dijalankan dengan good governance. Yang keenam adalah konsolidasi capaian kerja dan menghasilkan lebih banyak lagi perubahan. Nah, yang penting sebenarnya di dalam kerangka perubahan menuju good corporate governance itu harus ada kinerja nyatanya dulu ya. Tanpa kinerja nyata, bullshit itu, nggak percuma saja. Ini udah aja lo rutinitas yang lalu, yang penting bisa menguntungkan gitu akhirnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, itu melembagakan pendekatan baru, ancaman baru dalam budaya organisasi. Nah, sekarang itu setelah bagaimana setelah dilaksanakan semua itu supaya mendarah daging bagi setiap manajemen, pegawai, buruh, ya, manajer, semuanya di situ sudah mendarah daging, itu yang namanya good governance itu menjadi budaya gitu ya. Nah, itu saya kira langkah-langkah, 7 langkah bagaimana kita menerapkan good corporate governance. Nah, ada elemen-elemen, unsur-unsur good corporate governance itu. Pertama, good board practice. Jadi sebenarnya ini ada komisaris gitu ya, ada rapat pemegang saham, ada dewan direksi yang memiliki memiliki kemampuan praktis yang sudah biasa gitu ya, sedang biasa, artinya bisa dipertanggungjawabkan dalam bahwa mereka itu sudah memiliki memiliki pengalaman lah gitu, katakanlah pengalaman. Lalu juga bisa mengontrol lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, ya, dikontrol semua itu ya lingkungannya itu, supaya tetap mengarah kepada tadi pelaksanaan good corporate governance. Yang ketiga, transparan disclosure. Nah, gimana transparan dalam kegiatan itu dalam setiap kejadian, setiap
peristiwa, setiap aktivitas itu harus transparan. Yang selanjutnya ini elemennya itu well defined shareholder right. Jadi bagaimana semuanya hal-hal yang baik dari stakeholder itu dirumuskan secara baik. Katakanlah ada SOP-nya. Lalu ada board commitment. Jadi ada komitmen dari pemegang SPO ya, selamat menguangkan, ada komitmen dari manajemen, ada komitmen dari komisaris gitu ya, atau dewan pengawas gitu ya. Nah, itu yang sangat penting juga. Nah, bagaimana kerangka pelaksananya? Pada dasarnya, kalau kita melaksanakan GEC itu ya melaksanakan prinsip akuntabilitas di dalam setiap kegiatan pengelolaan perusahaan, menerapkan transparansi di dalam setiap kegiatan pengelolaan perusahaan, menyiapkan partisipasi dalam setiap kegiatan pengelolaan perusahaan, dan menunjukkan adanya kepastian ya, integriti dalam setiap tindakan dari direksi dan manajemen itu. Jadi asal manajemen asal saka ingat gitu ya, tidak bisa tidak saka ingat, apalagi manajemen dengkul gitu ya, nggak bisa gitu ya. Jadi jangan saka ingat, jangan dua. Jadi semuanya perlu direncanakan dengan baik. Pelaksananya apa yang dilaksanakan dalam 5 tahun itu jelas semuanya, apa programnya, apa kegiatannya gitu ya, itu kepastian itu ya. Lalu kira-kira keuntungannya apa, kinerjanya seperti apa, jadi dapat keuntungan berapa, itu harus jelas juga itu. Nah, itu yang kepastian, sehingga mendorong terjadinya fairness, kewajaran gitu ya, kewajaran. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini ya, dalam pembicaraan tentang good corporate governance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.